Kuliah jam terakhir di kampus S di kawasan Jakarta Selatan baru saja berakhir. Jam menunjukkan pukul 18 dan hari pun mulai gelap. Fanny, mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dengan rambut sebahu berwarna brunet, berjalan meninggalkan kampus menuju halte depan kampus. Sesampainya di halte, Fanny merasa agak kurang nyaman. Mata para cowok penjual rokok dan si timer. Tersadarlah Fanny bahwa hari itu dia memakai pakaian yang sangat seksi. T-shirt putih lengan pendek dengan belahan rendah bertuliskan Wondies, sehingga dadanya seolah hendak melompat keluar. Akibat hari itu Fanny menggunakan BH, apalagi kulit Fanny memang putih mulus, ditambah rok jeans min yang digunakannya saat itu, mempertontonkan kaki jenjang dan paha mulusnya karena Fanny memang cukup tinggi, 173 cm. Buset! Baru sadar gue kalau hari ini gue pakai uniform seksi gue demi ngadepin ujiannya Suta Barat, biar dia gak konsen, pikir Fanny. Biasanya Fanny bila naik angkot menggunakan pakaian t-shirt atau kemeja yang lebih tertutup dan celana panjang jeans, demi menghindari tatapan dan ulah usil cowok-cowok di jalan. Siang tadi Fanny ke kampus datang numpang mobil temannya, Angel. Tapi si Angel sudah pulang duluan karena kuliahnya lebih sedikit. Fanny tambah salah tingkah karena cowok-cowok di halte tersebut mulai agak berani ngeliatin belahannya. Yang nongol lebih dekat lagi. Najis, berani amat sini cowok-cowok melototin gue. Membatin lagi si Fanny. Fanny menggunakan bukunya untuk menutupi dadanya. Tapi mereka malah mengalihkan pandangan mesum ke belakang Fanny yang memang bulat sekal dan menonjol. Makin salah tingkahlah si Fanny. Mau balik ke kampus. Pasti sudah gelap dan orang sudah pada pulang. Mau tetap di halte nungguin angkot. Gerah suasananya, apalagi kalau naik bus yang pasti penuh sesak jam segini. Fanny tidak kebayang tangan-tangan usil yang akan cari-cari kesempatan untuk menjamai tubuhnya. Sudah kepikiran untuk naik taksi, tapi uang tidak ada. Jam segini di kos juga kosong. Mau pinjam uang sama siapa bingung. Fanny coba alternatif terakhir dengan menelpon Albert cowoknya atau si Angel atau Desi teman-temannya yang punya mobil. Sialnya HP mereka pada off. Buset, sial banget sih gue hari ini. Mulailah celetukan mesum cowok-cowok di halte dimulai neng. Mau jatuh tuh, abang pegangin ya, kasihan. Pasti Neng keberatan. Pias, memerahlah muka Fanny. Dipelototin si tukang ojek yang berani komentar. Dianya malah balas makin pelototin si Fanny. Makin jenyalah si Fanny, tiba-tiba sebuah sedan BMW hitam berhenti tepat di depan Fanny. Jendelanya terbuka, dan nongollah seraut wajah hitam manis berambut cepak sambil menyeringai. Si Ethan, cowok Fakultas Ekonomi 1 tahun di atas Fanny, berkulit hitam, tinggi besar, hampir 180 cm. Fan, jualan lo di sini? Hehe, Fanny membalas, sialan lo, gue gak ada tumpangan terpaksa tunggu bus, dan antar gue ya, pinta Fanny. Fanny sebenarnya nggak ikut bersama si Ethan karena dia terkenal suka main cewek. Tapi, dilihat dari kondisi sekarang, paling baik memang naik mobil si Ethan. Tapi si Ethan malah bilang, wah sorry Van, gue harus pergi jemput nyokap gue. Arahnya beda sama kosan Elo, dan please antar gue ya. Entar gue traktir deh lo, rajuk Fanny. Sambil nyengir mesum Ethan berucap, wah kalau ada bayarannya sih gue bisa pertimbangin. Iya deh, antara gue bayar, Van asal ucap. Yang penting bisa pergi segera dari halte tersebut. Hehe sip, kata Ethan sambil membuka pintu untuk Fanny. Fanny masuk ke dalam mobil Ethan, diiringi oleh pandangan sebel para cowok-cowok di halte yang kehilangan santapan rohani. Mobil Ethan mulai menembus kemacetan ibu kota. Buset dah lo Van, seksi amat hari ini, kata Ethan. Fanny, gue sengaja pakai uniform andalan gue, karena hari ini ada ujian lisannya Suta Barat, akuntansi biaya. Biar dia gak konsen, kasih gue nilai bagus. Gila lo, gue biarin bentar lagi. Lo sama tuh abang-abang di halte, haha, balas Ethan. Sial aja lo ngomong dan maki Fanny, sambil mengerling ke Fanny. Ethan berucap, Van, bayaran tumpangan ini, bayar sekarang aja ya. Gue bawa duit cuma dikit dan kapan wadah gue bayarin bensin lo, balas Fanny. Siapa yang minta diduitin bensin? Non, jawab Ethan. Terus lo mau apa? Traktir makan, tanya Fanny bingung. Gak perlu keluar duit kok, tenang aja, ucap Ethan misterius. Semakin bingung si Fanny, sambil menggerak-gerakan tangan kirinya si Ethan berkata, cukup lo puasin tangan kiri gue, ini dengan megangin lo. Seringai mesum Ethan menghiasi wajahnya.
Seperti disambar petir, Fanny kaget dan berteriak, "Bangsat lo! Dan, lo pikir gue cewek apaan?" Pandangan tajam Fanny pada wajah Ethan yang tetap cengar-cengir. "Ya terserah lo, apa lo gue? Turunin di sini," kata Ethan. Pada saat itu, mereka telah sampai di daerah yang gelap. Fanny jelas ogah. "Bisa makin runyam kalau gue turun di sini, bisa-bisa gue digangbang," Fanny bergidik sambil melihat sekitarnya. "Ya biarlah si Ethan bisa seneng-seneng bentar ngeranyangi gue. Hitung-hitung amal. Kampret juga si Ethan ini." Akhirnya Fanny ngomong, "Ya udah, cuma pegang gue doang kan? Jangan lama-lama." Fanny ketus. "Dah kok Van, cuma sampai Koslo doang," kata Ethan penuh kemenangan. "Sialan, itu sih bisa setengah jam sendiri." "Ya udahlah, biar cepet beres nih urusan," sialan, pikir Fanny. Tangan kiri Ethan langsung terjulur meraih Fanny sebelah kanan bagian atas yang menonjol dari balik t-shirtnya. Fanny merasakan jari-jari kasar Ethan di kulitnya mulai membelai-belai pelan. Darah Fanny agak berdesir ketika merasakan belayan itu mulai disertai remasan-remasan lembut pada kanan bagian atasnya. Sambil tetap menyetir, Ethan sesekali melirik ke sebelah menikmati muka Fanny yang menegang karena sebalnya diremas-remas. Ethan sengaja jalanin mobil agak pelan, sementara Fanny tidak sadar kalau laju mobil tidak secepat sebelumnya. Karena konsen ke tangan Ethan yang mulai meremas-remas aktif secara bergiliran kedua bongkahannya. Nafas Fanny mulai agak memburu. Tapi Fanny masih bisa mengontrol pengaruh remasan-remasannya pada nafsunya. "Enak aja kalau gue sampai terangsang gara-gara ini," pikir Fanny. Tapi Ethan lebih jago lagi. Tiba-tiba jari-jarinya menyelusup ke dalam t-shirt Fanny. Fanny yang sebelah kanan terasa begitu penuh di telapak tangan Ethan yang sebenarnya lebar juga. Fanny terpekik kaget karena manuver Ethan. "Hei buset lo Van, gede banget, kenyal lagi, enak banget ngeremesinnya, tangan gue aja gak cukup neh," ujar Ethan penuh nafsu. Ethan melanjutkan gerakannya dengan menarik tangan kirinya beserta Fanny keluar darinya. Sebelah kanan Fanny kini nongol keluar dari wadahnya dan terekspos full. "Wah, buset gedenya juga, gede neh. Sering diisep ya Van," kata Ethan vulgar. "Bangsat, Loden, kok sampai gini segala?" protes Fanny berusaha mengembalikan ke dalamnya. Tangan Fanny langsung ditahan oleh Ethan. Ingat janji lo, gue boleh ngeremesin lo, mau di dalam BH kek, di luar kek, terserah gue." Sambil cemberut Fanny menurunkan tangannya. Penuh kemenangan, Ethan kembali menggarap Fanny yang kini keluar semuanya. Remasan-remasan lembut di pangkal dilanjutkan dengan belayan memutar di sekitar, membuat Fanny semakin kehilangan kendali. Nafasnya mulai memburu lagi, apalagi Ethan mulai memelintir-melintir. Fanny, gerakan memilin-milin oleh jari-jari Ethan yang kasar memberikan sensasi geli dan nikmat yang mulai menjalari Fanny. Perasaan nikmat itu mulai muncul juga di sekitar. Perasaan geli dan getaran-getaran nikmat mulai menjalar Fanny. "Ngehack nih cowok, gue, itu tempat paling sensitif gue, harus bisa nahan," membatin si Fanny. Tapi Fanny yang mulai menegang dan membesar tidak bisa menipu Ethan yang berpengalaman. Mulai horny juga nih, rasain lo, pikir Ethan kesenangan karena berusaha menahan gairah yang semakin memuncak. Fanny tidak sadar kalau Ethan sudah mengeluarkan kedua bongkahnya. Tangan kiri Ethan semakin ganas meremas-remas dan memilih-milih Fanny. Ucapan-ucapan mesum pun mulai mengalir dari Ethan. "Nikmatin aja Van, remasan-remasan gue, lo aja udah mulai tuh, gak usah ditambirahi lo, biarin aja mengalir, lo pasti udah mulai basah sekarang." Fanny sebal mendengar ucapan-ucapan vulgar Ethan. Tapi pada saat yang sama ucapan-ucapan tersebut seperti menghipnotis Fanny untuk mengikuti yang semakin memuncak. Fanny juga mulai merasakan bahwa celana sial. "Gue mulai gatel, gue biarin keluar dulu kali, biar gue bisa jadi agak tenangan, jadi habis itu, gue bisa nanganin birahi gue walaupun si Ethan masih ngeremesin gue," pikir Fanny yang mulai susah menahan birahinya. Berpikir seperti itu, Fanny melonggarkan pertahanannya, membiarkan rasa gatal yang mulai menguat. Efeknya langsung terasa. Semakin Ethan rasa gatal di Fanny semakin memuncak. "Buset, cuma diremes-remes gue." Fanny menggigit bibir bawahnya agar tidak mendesah. Ketika kenikmatan semakin menggila di bibirnya, Ethan yang sudah memperhatikan dari tadi bahwa Fanny terbawa olehnya, semakin semangat menggarap Fanny. Ketika melihat urat leher Fanny menegang tanda menahan rasa yang akan meledak di bawahnya,
Jari telunjuk dan jempol Ethan menjepit kedua Fanny dan menarik agak keras ke depan. Rasa sakit mendadak, membawa efek besar pada rasa gatal yang memuncak di Fanny. Kedua tangan Fanny meremas jok kuat-kuat, dan keluar lenguhan tertahan Fanny. Pada saat itu, Fanny langsung banjir oleh cairan. Fanny mengangkat dan tergoyang-goyang tidak kuat menahannya. Fanny masih berusaha menahan agar suaranya tidak keluar semua. Tapi sia-sia saja, karena Ethan sudah melihat bagaimana Fanny keenakan karenanya dipermainkan. Hahaha dasar lo Van, sok gak suka, tapi keluarnya sampai kelonjotan gitu, ngakak Ethan penuh kemenangan. Nafas, Fanny masih tidak beraturan, dan agak terbungkuk-bungkuk karena nikmatnya gelombang barusan. Kampret lo dan, maki Fanny perlahan. Lo boleh seneng sekarang, tapi berikut gak bakalan gue keluar lagi. Gue udah gak horny lagi, tambah Fanny yang berpikir setelah dipuasin sekali maka akan turun. Tapi, ternyata inilah kesalahan terbesarnya. Beberapa saat setelahnya merasakan orgasme sekali. Sekarang malah semakin berkedut-kedut, makin gatal rasanya. Loh, kok gue makin gatel? Sesal Fanny dalam hati. Ethan seperti tahu apa yang berkecamuk dalam diri Fanny. Walaupun Fanny bilang dia tidak horny lagi, tapi nafasnya yang memburu dan yang semakin mengatakan lain. Fanny yang masih memakai seat belt, langsung ikut terlentang bersama kursi. Hahaha, apa-apaan lo Den? Teriak Fanny. Tidak peduli teriakan Fanny, tangan kiri Ethan langsung meremas Fanny lagi. Sedang tangan kanannya langsung meremas Fanny. Lenguh Fanny keras, karena tidak menyangkanya yang semakin gatel keras akan langsung merasakan. Bahkan remasan. Akibatnya, Fanny langsung untuk kedua kalinya. Ethan tidak tinggal diam. Ketika badan Fanny masih mengejang-ngejang, jari-jarinya menggesek-gesek permukaan Fanny kuat-kuat. Akibatnya, gelombang Fanny terjadi terus-menerus. Teriak Fanny makin keras karena kenikmatan mendadak yang menyerang seluruh tubuhnya. Kedua tangan Fanny semakin kuat meremas jok, mata memejamrat dan urat-urat leher menonjol akibat kenikmatan yang melandanya. Ketika gelombang mulai berlalu, Fanny mulai membuka matanya dan mengatur pernafasannya. Rasanya jengah banget karena keluar begitu hebatnya di depan si Ethan. Siam, kenapa gue keluar sampai kayak gitu sih? Bikin tengsin aja, tapi emang enak banget. Udah semingguan gue batin Fanny. Saat Fanny masih injau rasa nikmat yang masih tersisa, Ethan sudah bergerak di atas Fanny, mengangkat t-shirt Fanny serta menurunkannya kekecilan sehingga Fanny terpampang jelas di depan hidung Ethan. Tersenyum puas dan nafsu banget Ethan berucap, gila, lo Van, gede banget. Mengkal lagi, harus gue puas-puasin nih malam. Ethan langsung menyergap Fanny yang masih tegak, mulutnya yang sebelah kanan, sambil tangan kanannya meremas-remas dan memilin-milin yang sebelah kiri. Diisap-isap, lidah Ethan juga piawai menjilat-jilat dan memainkan Fanny. Gigitan-gigitan kecil dipadu remasan-remasan gemas jemari Ethan, membuat Fanny terpekik, katanya cuma pegang-pegang. Sekarang, loh, kata Fanny sambil tersengal-sengal. Nahan naik lagi akibat rangsangan intensif. Ethan, sudah tidak ambil pusing, hajar bleh. Kapan lagi gue bisa nikmatin kayak gini bagusnya. Sekarang kedua tangan Ethan menekan Fanny ke tengah, sehingga kedua saling mendekat. Fanny langsung dihisap dan dimainin oleh lidah Ethan. Sensasinya luar biasa. Fanny semakin terhanyut. Desahan pelan tertahan mulai keluar dari bibir ranum Fanny. Lidah Ethan mulai turun menyusuri perut Fanny yang putih rata, berputar-putar sejenak di pusernya. Tangan kanan Ethan aktif membelai-belai dan meremas paha bagian dalam Fanny. Dan, lo ngapain sih? Keluh Fanny tak jelas. Dengan sigap Ethan meningkap Fanny tinggi-tinggi, memperlihatkan Fanny agak transparan. Dibantu cahaya lampu jalan samar-samar memperlihatkan isinya. Fanny yang tipis terlihat hanya di atas saja, dengan alur ke arah pusernya. Bizit, seksi banget, bikin gue hampir gak ketahan. Syukur Ethan dalam hati. Tanpa babi bu lagi jari-jari Ethan langsung menekan Fanny. Dan Ethan langsung mengetahui betapa Fanny wah Van, lo aja sampai gini. Fanny cuma bisa menggeleng-geleng lemah, sambil tetap menggigit bibir bawahnya. Karena jemari Ethan menenekkan dan menggesek-geseknya. Saan, dan, singkirin tangan lo dong, keluh Fanny perlahan. Tapi matanya memejam dan gelengannya semakin cepat. Wah, harus cepat gue beri teknik lidah gue nih. Biar si Fanny makin pikir Ethan nafsu. Cepat Ethan ambil posisi di depan Fanny yang terbuka. Kursi Fanny dimundurkan agar beri ruang cukup untuk manuver barunya. Semakin lebar,
Dan Fanny nurut saja. Jemari Ethan meraup Fanny jadi bentuk seperti seutas tali Fanny. Ethan mulai Fanny kebelah dengan gerakan naik turun dan kiri kanan yang semakin cepat. Desah Fanny keenakan. Karena gesekan tersebut menggesek-gesek bibir dalamnya. Ethan juga semakin melihat Fanny yang terpampang jelas. Dua gundukan seperti bakpao. Mulus tanpa ada di sekelilingnya. Cuma ada di bagian atasnya saja. Fan, lo ternyata mantap dan montok banget. Pasti enak kalau gue makan apalagi sampai gue nanti, ujar Ethan penuh nafsu. Fanny dipinggirkan sehingga lidah Ethan dengan mudah mulai menjilati bibir Fanny. Tapi sebentar saja Ethan tidak betah dengan yang mengesek pipinya. Langsung diangkatnya Fanny. Kini antara Ethan dan Fanny yang udah tidak ada penghalang apa-apa lagi. Ethan langsung menyosorkan mulutnya untuk mulai melumat itu. Tapi Fanny yang tiba-tiba memperoleh kesadarannya. Karena ada jeda sesaat ketika Ethan melepaskannya. Berusaha menahan kepala Ethan dengan kedua tangannya. Gila lo Den, mau ngapain lo? Jangan kurang ajar ya, bukan gini perjanjian kita. Kalau gitu lo nungging sekarang, kata Ethan sambil menidurkan kursi sopir agar lebih lapang lagi dan ada pijakan buat Fanny nungging. Kenapa harus nungging Den? Fanny masih merajuk dan tangannya masih berusaha untuk menjamah. Ayo, jangan bantah lagi, kata Ethan sambil mengangkat Fanny agar segera. Fanny dengan patuh menaruh kedua tangannya di jok belakang. Dengan kedua lutut berada di jok depan yang sudah ditidurkan. Tapi Ethan lebih cepat lagi langsung menindih punggung Fanny. Sehingga Fanny harus bertelekan lagi dengan kedua sikunya ke jok belakang. Hehehe, demen banget lihat gitu Fan. Betul-betul nafsuin. Dan, udahan dulu ya, gue lemes banget. Fanny terngangah minta time out. Fanny yang sudah lemes dan kehabisan energi. Ethan yang kini berhadapan dengan Fanny bisa melihat perubahan mimik muka Fanny yang dari lemes dan ogah-ogahan. Wow, lo udah mau keluar lagi. Tunggu gue, ngapa damprat Ethan tanpa dapat dihalangi lagi. Ethan yang berada di dalamnya diiringi pekikan keras. Fanny mencapai klimaksnya yang kesekian. Fanny merasakan gelombang kenikmatan yang luar biasa itu lagi. Dan seluruh tulangnya serasa diloloskan. Enak banget, lemes banget gue, membatin si Fanny melihat Fanny yang sudah keluar lagi. Kali si Ethan agak kesal karena dia sebenarnya juga sudah hampir keluar. Si Ethan merasa kurang puas. Sialan, lo Fan, main keluar aja lo. Kalau gitu gue di luar aja lo. Di sini sempit banget. Maka Ethan langsung membuka pintu mobil, keluar dan menarik Fanny keluar. Apa-apaan nih Den? Gue mau dibawa kemana? Tanya Fanny lemas. Kaki gue lemes banget Den. Susah banget berdiri, tambah Fanny. Ethan langsung bopong Fanny keluar dari mobil, langsung dibawa ke depan mobil. Lantas badan Fanny ditengkurapkan di kap depan BMW-nya. Posisinya betul-betul merangsang. Pinggang ke atas tengkurap di kap mobil. Dengan kedua tangan terpentang, kedua kaki Fanny yang lemes menjejak tanah. Dibuka lebar-lebar pahanya oleh Ethan. Fanny jengah sekali karena kini dia di tempat terbuka. Siapa saja bisa melihat mereka. Dan, balik dalam lagi aja yuk, ujar Fanny sambil berupaya berdiri. Tapi dengan kuatnya tangan Ethan menahan punggung Fanny agar tetap tengkurap di kap mobil. Ethan puas sekali cewek seseksi Fanny. Apalagi si Fanny ikutan keluar juga. Komplit dah, pikir Ethan. Karena lemas, Ethan ikut tengkurap, menindih tubuh Fanny di atas kap mobil yang mulai mengecil. Masih dibiarkan di dalam Fanny, sedang Fanny sendiri masih memejamkan mata menikmati setiap sensasi kenikmatan yang masih menjalarinya seluruh tubuhnya. Apalagi sebelumnya dia sempat menolak. Rasa tengsin dan malu mulai menjalar lagi. Setelah gelombang kenikmatan memudar, Ethan yang masih menindihnya berkata, hehehe, enakan. Gue demen banget sama lo Van. Betul-betul liar, kata Ethan seenaknya. Fanny cuma bisa diam dan ngedumel dalam hati. Udah, bangun lo. Antar gue pulang sekarang. Berlebih banget nih gue bayarnya, ujar Fanny ketus. Hehe, oke, gue udah dapet apa yang gue mau. Sekarang gue antar lo pulang, balas Ethan. Ethan pun bangun dari punggung Fanny dan beranjak ke pintu mobil dan mulai memakai pakaian dan celananya. Tapi kemudian dia heran, kok si Fanny masih tengkurapan aja di kap mobil. Hey, katanya mau pulang kok masih tengkurapan aja, tanya Ethan. Fanny tidak menjawab, hanya terdengar dengusan nafas saja. Ketika Ethan menghampiri, terlihatlah betapa merahnya muka Fanny karena menahan malu. Dan, bantuin gue bangun dong, kaki gue lemes banget, gue rasanya kayak masih ada yang nganjel, ujar Fanny malu-malu. Haha,
Kok juga lo ya? Cewek paling bahenol di kampus, tawa Ethan membahana. Bertambahlah merahlah muka si Fanny. Karena Fanny memejamkan mata untuk mengatur nafas. Dia tidak sadar akan tindakan Ethan. Akhirnya Ethan kasihan juga. Tubuh Fanny dibopong masuk ke dalam mobil. Bahkan dibantuin memakai pakaian dan robnya lagi. Fanny langsung tertidur di kursi mobil. Baru terbangun ketika mobil Ethan sudah sampai di depan pagar kos-kosan Fanny. Lo bisa jalan gak, Van? Kalau masih lemes, gue papah deh masuk ke kamar lo. Hitung-hitung ucapan terima kasih Fanny tidak bisa menolak tawaran itu. Karena memang dia masih merasa lemas di kedua kakinya. Maka Ethan pun memapah Fanny berjalan menuju kosnya. Kamar Fanny ada di lantai kedua. Kamar-kamar di lantai 1 sudah pada tertutup semua. Tidak ada penghuninya yang nongkrong di luar. Diam-diam Fanny merasa lega. Apa kata orang kalau dia pulang dipapah seperti ini? Kalau gak dibilang lagi mabok, bisa dibilang yang gak lainnya. Tapi sialnya, ketika di lantai 2 mereka berpapasan dengan si Mirna yang baru dari kamar mandi. Mirna yang selama ini jealous dengan keseksian Fanny, perhatiin Fanny dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tiba-tiba si Mirna ketawa sinis. "Kenapa lo, Van? Sedikit mabok, Mir," jawab Fanny sekenanya. "Mabok apa lo?" kata Mirna nyelekit. Fanny nengok ke bawah. Betapa kagetnya Fanny, karena dia baru sadar tadi belum dibersihin. Mengalir air dari dalam Fanny sampai lututnya, cukup banyak, sehingga kelihatan jelas. PYSS, muka Fanny langsung memerah. Fanny langsung berpaling, sedang Mirna terkekeh senang. Mana ada cowok yang ikhlas ke cewek kerempeng KOL lo? Tiba-tiba Ethan nyeletuk pedas. Muka Mirna berubah dari merah, kuning sampai jadi ungu. "Hei, gue juga punya cowok yang mau sama gue tanpa gue minta," balas Mirna ketus. "Nah, berarti kan lo berdua sama-sama butuh. Kenapa saling hina? Urus saja urusan lo masing-masing dan kenikmatan lo masing-masing. Gak usah saling sindir," tandas Ethan. Mirna langsung terdiam dan ngeloyor masuk dalam kamarnya. Fanny sedikit terkejut. Gak nyangka kalau si Ethan bisa ngomong cerdas seperti itu. Betul-betul penyelamatnya. Setelah ditidurkan di ranjangnya, Ethan pamit. "Gue ciao dulu ya, Van. Thanks buat malam ini. Betul-betul yang hebat. Baru kali ini gue ngerasain enak aja. Ini pertama dan terakhir den. Kapok gue naik mobil lo," balas Fanny pedas. Ethan cuma tertawa saja, lalu berbalik menutup pintu dan pergi. Sebenarnya Fanny merasakan hal yang sama dengan Ethan. Betul-betul yang luar biasa malam ini. Fanny ragu-ragu. Bila Ethan ngajak lagi, emang dia bakal langsung nolak. "Kok gak yakin ya?" Sialan, maki Fanny pada diri sendiri. "Sekarang gue butuh tidur." Dalam sekejap Fanny langsung terlelap tanpa berganti pakaian.